Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Alumni Talk The Series ke-6 pada sore hari ini dengan topik Life as a Designer in Germany oleh Aulivio Haryananda yang merupakan alumni arsitektur ITS dan juga sebagai interior designer in Kubik 3 in an Architect in Germany. Acara Alumni Talk ini merupakan salah satu bagian acara Dignatalis ITS yang ke-55. Hadirin yang kami hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan dan sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, dilanjutkan dengan sesi Alumni Talk yang akan dipandu oleh Ibu Fenty Ratna Indarti, dan yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Baik, selanjutnya langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu sambutan oleh Kepala Departemen Arsitektur ITS, yaitu Ibu Dewi Septanti. Kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Nafisa atas perkenan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Hari ini adalah kita melaksanakan Alumni Talk sesi yang ke-6, jadi sudah 6 kali kita melaksanakan Alumni Talk seperti ini. Jadi dengan harapan itu adalah memberikan masukan atau gambaran kepada adik-adiknya, juga kepada kita semua, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh alumni-alumni arsitektur selama ini. Kemudian di Alumni Talk yang ke-6 ini akan diisi oleh saudara Aulivio Haryananda, seorang interior designer yang bertopik Life as a Designer in Germany. Baik, Alumni Talk ini sendiri merupakan rangkaian acara dari Dies Natalis Arsitektur yang ke-55 yang sebetulnya sudah dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 dan akan gongnya itu akan selesai mungkin nanti tanggal 8 atau 7 November 2020 dengan ditutup temu alumni akbar begitu. Kemudian untuk pembukaan sendiri untuk acara Dies Natalis itu akan dilaksanakan tanggal 12 September. Di situ kita akan melaksanakan semacam ITS. Kemudian setelah itu ada laboratory open talk. Ada juga alumni talk juga yang mungkin lumayan besar karena memang kita mengundang seorang arsitek terkenal yang alumni arsitektur ITS itu di tanggal 12 September. Kemudian kita mempunyai acara juga yaitu KTA, yaitu kompetisi debat akhir arsitektur sekitar tanggal 25-26 September. Kemudian ada simposium HRBP tanggal 3 November 2020 dan terakhir ditutup dengan temu alumni akbar sekitar tanggal 7-8 November. Itu adalah rangkaian acara Dies Natalis Arsitektur yang ke-55. Nah, untuk Alumni Talk ini sendiri sebetulnya sekedar seperti pemanasan sebelum kita sampai di acara yang lebih besar lagi begitu adik-adik sekalian. Kemudian untuk acara ini sebetulnya terbuka bagi semua yang ingin menambah ilmu dan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga dihadiri bukan hanya oleh mahasiswa arsitektur ITS ataupun alumni arsitektur ITS, tetapi juga alumni atau mahasiswa dari kampus-kampus lain juga diperkenankan untuk ikut serta dalam berbagi pengalaman di sini. Baik, untuk selanjutnya dengan demikian, maka acara Alumni Talk ke-6 ini saya nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita dapatkan dalam acara Alumni Talk
keenam ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga memberikan pandangan dan juga pengalaman untuk kita semua. Demikian saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Adik Natifa selaku MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi Alumni Talk yang akan dipandu oleh Ibu Fenty Ratna Indarti. Kepada Ibu Fenty, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Natifa. Selamat sore teman-teman. Di sini saya lihat ada teman-teman saya dan juga adik-adik mahasiswa. Sore ini kita kedatangan tamu atau alumni dari jauh, dari negara atau benua yang di seberang kita. Yang sekarang berapa ya jarak waktunya? 6 jam kalau nggak salah. Nah, hari ini, 5, oke. Nah, hari ini temanya adalah Life as a Designer in Germany. Jadi, kita sebagai arsitek itu walaupun kita lulusan Indonesia, kita bisa loh berkancah di internasional, menjadi profesional di negara luar gitu. Nah, apabila adik-adik atau teman-teman di sini punya inspirasi atau punya aspirasi ya untuk berkancah di dunia internasional, mungkin ini bisa menjadi salah satu pemacu atau juga referensi yang bisa dijadikan pengalaman untuk melanjutkan jenjang karir atau studi atau berprofesi di luar negeri. Nah, hari ini saya mau menyapa terlebih dahulu teman saya. Beliau adalah lulusan arsitektur. Kami lulus tahun 2014, masuk tahun 2010. Jadi hitungannya angkatan 2010. Selamat sore kalau di Indonesia, Vio. Halo, Vio. Ya, halo. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Ya, selamat sore, Vio. Nah, sebelum Vio ini memulai ya penjelasannya, saya ingin membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Kurikulum vitae secara singkat. Kalau bisa dilihat di sini, Vio ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di departemen kita, yaitu di Arsitektur ITS dari tahun 2010 sampai 2014 bersama saya di angkatan saya. Kemudian melanjutkan master ke Jerman di Wismar. Master Arsitektur, nah ini susah nih ngomongnya nih, saya nggak jago bahasa Jerman, Hochschule Wismar, nah tahun 2016 sampai 2019, gitu. Nah kemudian beliau melanjutkan profesionalnya sebentar saya baca dulu, dimulai dari 2014 sampai 2016 di CV 3 Sisi Design Associate Surabaya, kemudian dilanjutkan tahun 2018 sampai 2019, ini intern di Cubic 3. Nah, ini saya nggak tahu nih, bacanya seharusnya bacanya ini ya, 3-nya di Jerman ya. Saya nggak tahu deh, jadi bacanya Cubic 3 in an Architekten Hamburg. Kemudian yang terakhir sampai saat ini, beliau menjadi interior designer di sana. Kemudian juga beliau sangat aktif di beberapa organisasi, yaitu Wakil Ketua PPI Bochum. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya ada perkumpulan orang-orang Indonesia itu. Beliau adalah Wakil Ketua PPI-nya tahun 2015 sampai 2016. Kemudian pada tahun 2016 mengikuti kegiatan Green Building Festival 2016 Wismar. Kemudian tahun 2017 menjadi tim proyek Garten der Metropolen. Dan yang sampai saat ini adalah tim media syiar IIC Hamburg. Nah, itu tadi sekilas tentang profil dari Mas Vio. Waduh, Mas Vio. Ya, jadi profil singkat dari Vio gitu. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya memberikan waktunya untuk Vio untuk memberikan paparan tentang hari ini, Life as a Designer in Germany. Silakan Vio. Boleh di-share ya? Boleh. Silakan dimulai. Udah kelihatan ya? Sudah, Vio, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang banget rasanya ya. Ini hitung-hitung buat saya apa ya? Perada homesick gitu. Udah dapat platform yang bisa ngomong bahasa Indonesia selama ini, saya sangat senang sekali. Dan karena pandemi ini saya belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi ya, halo semuanya. Saya Vio, moin-moin. Ini bahasa slangnya sini, artinya halo.
Terus kemudian sudah disebutkan tadi saya lulus tahun 2014. Saya dulu waktu kuliah itu kupu-kupu, kuliah pulang, eksistensinya juga nggak banyak di kampus gitu. Tapi yang satu hal yang saya senang waktu itu adalah saya suka belajar bahasa Jerman gitu. Walaupun bahasa Jerman itu susah ya. Ini buat kalau adik-adik banyak yang ada di sini ya, banyak sebetulnya kalau kita belajar bahasa asing tuh di negara tertentu, itu tuh banyak kesempatan-kesempatan yang kita tuh tidak terpikir gitu, tidak terkira gitu. Oh, ternyata ada juga ya di sini. Ada juga ya di sini kalau kita tahu bahasanya. Nah, pada saat itu saya mengambil kesempatan seperti itu karena saya belajar bahasa Jerman, nggak banyak orang yang bisa berbahasa Jerman saat itu. Jadi itu memudahkan kita sebetulnya untuk dapat beasiswa atau berkesempatan untuk berada di negara-negara yang kita suka gitu. Nah, ini kan sebelum saya ngomong tentang kehidupan desainer ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa aja langsung ditanyakan ya. Saya lebih suka ditanyai sebetulnya. Oh, siap. Berarti ini peserta boleh langsung motong gitu ya? Boleh tanya aja. Ini kan kita live as designer ya. Jadi kayak mau luas sekali apalagi berarsitektur. Nah, ini saya lanjutkan dulu sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya kehidupan berprofesi sebagai desainer. Mungkin saya akan memberi gambaran besar waktu bagaimana tuh atmosfer sekolahnya gitu. Gimana atmosfer, kenapa orang itu memilih arsitektur gitu. Nah, kalau di Jerman itu sebetulnya dunia desain itu sangat luas baik dari tempat kuliahnya, jurusan kuliahnya, atau kesempatan kerjanya itu sangat ekstra mega giga bermacam-macam, macam-macam. Pun kalau di Indonesia kan biasanya kayak kuliah apa arsitektur gitu. Nah kalau di sini tuh nggak bisa gitu doang gitu, mau arsitektur yang seperti apa gitu. Di Jerman tuh super spesifik ya. Bahkan misalnya ada orang yang sukanya cuman kuliah metal gitu, kayak saya suka metal, itu ada jurusan di sini yang namanya Gebäude Fasad aus Metal. Metal itu artinya fasad bangunan yang terbuat dari metal. Jadi metal, desain dari metal aja, itu dari bachelor 3 tahun, isinya cuma belajar itu aja tuh ada gitu. Ada orang yang sukanya tuh nggak suka itu gitu. Orangnya suka yang lain gitu, yang lebih ke media, lebih nulis gitu tuh juga ada jurusannya. Ada universitas tertentu, ada jurusannya itu tertentu gitu. Nah kalau di Jerman itu universitas atau itu tuh ada banyak ya. Jadi nggak, kalau di Indonesia mungkin universitas kita kenalnya apa ya? Kayak ITS itu Institut Teknologi, atau UB itu universitas gitu misalnya. Universitas gitu. Nah, kalau di Jerman tuh ada banyak sih. Kayak ada university, ada Fachhochschule, itu artinya sekolah tinggi, dan itu tuh berbeda sebetulnya. Terus ada Kunstakademie, artinya tuh akademi seni. Terus ada yang namanya Ausbildung. Mereka tuh macam-macam. Jadi misalnya pun bidangnya sama, arsitektur. Nih kalau di tempat yang kayak mau ke university, itu tuh akan yang dipelajari itu tuh akan berbeda dengan apa yang dipelajari di misalnya di Fachhochschule gitu. Jadi sangat spesifik sekali gitu. Kalau mau ke sini untuk menjadi seorang researcher, nggak jadi seorang praktisi, maka harus tahu di mana harus tempat itu menimba ilmunya, harus tahu nanti di mana kesempatan kerjanya. Nah, karena sangat banyak pilihan seperti ini, kayak banyak banget ini, ada beton bau tuh cuman beton aja yang dikuasai, itu cuman beton aja. Jadi dia beton, terus ada yang cuman yang lagi in sekarang itu lighting design, itu sekarang lagi in banget di dunia sih saya kira. Itu belajarnya tentang lighting aja gitu. Dan ada khusus yang tentang warna aja gitu, kayak farb design gitu juga ada sih sebetulnya. Nah, kalau di sini tuh yang sangat menjadi berbeda karena tuh banyak sekali pilihan dan banyak sekali, jadi bingung kok dunia desain tuh sangat besar gitu loh. Waduh, saya harus kemana? Nah, kalau bedanya di sini itu kalau di Indonesia kan biasanya kalau habis SMA langsung kayak masuk PTN lah, kayak mau kuliah arsitek gitu. Atau apalah, pengen kuliah arsitek gitu. Kalau di sini tuh kebanyakan dari teman-teman kuliah saya yang pasti itu tuh
tidak begitu seperti itu gitu. Rata-rata itu bahkan kalau mau masuk universitas atau masuk ke perguruan tinggi, itu tuh mereka mewajibkan untuk punya pengalaman kerja dulu, 6 bulan kek, 4 bulan kek gitu. Jadi, dan kebanyakan orang yang mau masuk kuliah itu tuh sudah sangat berpengalaman gitu, yang udah 3 tahun gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya kita tuh, itu teman-teman saya tuh banyak juga sih yang sudah usia, mohon maaf nih, kayak 50, 40 gitu. Jadi ke sekolah bawa anak gitu. Bahkan ada, jadi di dalam kampusnya sendiri ada tempat penitipan anak buat orang tuanya yang mau kuliah gitu. Jadi mereka tuh rata-rata ya kalau udah mau masuk kuliah tuh mereka udah tahu apa yang mau mereka cari gitu. Karena ini salah saya juga sih, waktu itu saya tidak cari tahu lebih. Karena saya waktu masuk kuliah terus dipaparkan banyak proyek, mau ikut ini, mau ikut ini, mau ikut ini, saya jadi bingung, saya harus fokusnya kemana gitu. Sedangkan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman sebelumnya itu sudah tahu, saya cuma butuhnya cuma ini, saya butuhnya cuma preservasi, apa sih namanya, Gebäudeschutz, itu cagar budaya gitu misalnya. Mereka tuh akan ngambilnya ke arah-arah sana aja gitu. Nah, sangat penting. Jadi nggak apa-apa kuliah tuh di sini lama juga, semakin itu ya, semakin nggak ada yang peduli juga, dan nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang lucu adalah ketika saya master di sini, dan saya itu mungkin masih ya, mentalnya kalau orang Indonesia kan kalau misalnya lulusnya cepat keren gitu ya. Kalau di sana, kalau di sini tuh berbeda. Waktu saya semester 3 saya tuh pengen kuliah cepat gitu. Yang 4 semester saya pengen 3 semester aja kelar gitu. Nah, waktu semester 2 saya mau jalan tesis di semester 3-nya, itu saya kayak, "Profesor, saya udah semua ini," gitu. Terus surprisingly beliau menjawab, "Kamu kenapain lulus cepat gitu? Apakah kamu mau bekerja di sini setelah ini?" Saya bilang, "Saya tidak tahu," gitu. "Mungkin iya." Nah, kalau gitu ya kamu mumpung jadi student ya, apa ya? Kan student itu banyak banyak keuntungannya untuk menjadi seorang student gitu. Carilah kesempatan sebanyak mungkin, carilah pengalaman sebanyak mungkin. Kamu nggak apa-apa mundur 2-3 tahun gitu, beliau bilang. Terus saya kayak, waduh gitu. Nggak apa-apa, karena momen yang paling penting untuk mencari pengalaman kerja itu tuh waktu studium, dan itu sangat membuka pikiran saya. Karena, oh iya benar sih, ketika kita lulus dan kita cari kerja, kebanyakan perusahaan itu tuh pingin orang yang sudah berpengalaman kerja. Tapi bagaimana bisa kita punya pengalaman kerja kalau kita mendaftarkan ke sebuah perusahaan yang butuh orang dengan pengalaman kerja? Nah, saat itulah, makanya waktu student itu waktu menjadi student itu tuh sangat penting gitu, dan sangat krusial. Makanya waktu itu saya disuruh nyari praktikum. Nah, kalau di Jerman itu selain praktikum, ada kesempatan yang dimana kita juga bisa menjadi pegawai. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga mereka tuh membuka lowongan pekerjaan bagi mahasiswa. Jadi mereka tuh dianggap sebagai pegawai, tapi mereka juga sedang berkuliah gitu. Misalnya dijatah gitu, dia menjadi pegawai cuma 2 hari dalam seminggu gitu misalnya. Nah, itu sangat penting ya buat siapapun misalnya yang mau melanjutkan studi atau kerjanya di sini gitu, tuh sangat penting informasi ini. Karena lulusan bachelor atau master yang tidak berpengalaman kerja, kalau kita sudah lulus nih, kita mendaftarkan dengan posisi yang sama, itu tuh perbedaan gajinya itu tuh hampir tidak ada. Paling mentok itu 5%. 5% aja. Itu tuh paling mentok. Sisanya tuh hampir tidak ada. Jadi sayang sekali kan sudah kuliah master, terus tiba-tiba kayak gajinya justru lebih rendah gitu daripada yang bachelor gitu. Karena ya yang paling penting, sangat penting itu adalah pengalaman kerja. Jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya anak Indonesia yang kuliah di studi di Jerman, itu tuh extend visanya, dapat visa studi itu tuh bisa sampai 10 tahun harus menyelesaikan semuanya. Kenapa sebanyak itu? Di samping Jerman itu kuliahnya agak-agak tidak mudah dengan bahasanya dan segala macamnya, dan ini kesempatan kita banget untuk kita tuh mencari pengalaman kerja. Seperti itu. Nah, yang harus ditahu juga adalah kalau kita sudah tahu dunia ini, terus kita pastikan bingung mau kemana, mau bagaimana, dan mau yang seperti apa gitu. Ya, kita tuh perlu tahu yang namanya arsitek dan kamar. Itu tuh kalau di Indonesia kayak IAI gitu. Cuman orang di Jerman ini kan semua serba strict gitu, kayak agak ketat gitu semuanya.
terdata dengan baik, semuanya tuh sangat jelas gitu. Jadi kita perlu tahu kalau misalnya kita mau daftar sesuatu atau mau tahu tentang firma sesuatu itu tuh semua datanya jelas. Jadi kita tinggal apply gitu di tempat mana, di provinsi mana gitu. Oh ya, Jerman itu kayak mungkin sifatnya negara bagian ya. Jadi mungkin cerita saya ini akan berbeda dengan orang yang mengalami di negara bagian lain. Nah, saya ini kebetulan ada di bagian Jerman bagian utara. Jerman utara lah, di Mecklenburg-Vorpommern atau Hamburg atau dan daerah situ. Mungkin kalau orang yang mungkin entah suatu saat ada orang yang lagi mencerita berbeda ceritanya, itu mungkin karena setiap negara bagian tuh punya kebijakannya dan punya atmosfer dengan punya situasi yang berbeda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke apa ya? Ke dunia desain Jerman. Pasti kan orang-orang pada kayak Jerman, Mies van der Rohe, apa Alexander Brenner gitu, yang form follow function ya kalau kita sering dengar di itu ya. Nah, kenapa sih kalau orang Jerman tuh bisa, kenapa kok rata-rata desain yang ada di Jerman itu nggak yang wah, kalau misalnya kita di Indonesia kan bisa kayak semua itu harus eye-catching, wah heboh dan segala macamnya, sedangkan di Jerman tuh enggak gitu. Di Jerman itu kotak-kotak lah, fungsi lah, canggih lah bangunannya, itu lebih gimana gitu, lebih apa ya, lebih bagus bagi kami sih gitu. Makanya kalau di Jerman nih kayak misalnya gambar ini aja nih, padahal nih bangunan baru ya. Kalau mungkin orang-orang kayak mana ya, bagusnya biasa aja. Tapi bagi kami nih kayak selera ya mungkin ya, kayak mungkin dari jauh kayak sekilas biasa aja. Tapi kalau lama-lama dideketin mungkin bagus sih. Terus lama-lama dideketin, orang Jerman tuh sangat detail sekali. Nah, dari mana sih kenapa kok kita tuh nggak, orang-orang Jerman dan proyek-proyek arsitektur di Jerman itu nggak yang wah kayak Zadit itu atau Flam Olgeri pun yang bangunannya dari Jerman itu tuh nggak segila itu gitu. Karena saking kakunya orang Jerman, itu bukan mitos ya. Orang Jerman itu memang kaku. Memang strict. Dari segala macamnya itu dibukuin, segala macamnya itu dibuat regel itu peraturan gitu. Nah, harus kenal yang namanya Landesbauordnung dan Sonderbauordnung. Apa itu? Itu tuh adalah kitab suci. Kitab suci gitu. Kayak apa ya di sini? SNI gitu. Nah, makanya tidak banyak ruang gerak yang ada yang bisa dilakukan seorang desainer untuk meluapkan ide kegilaannya gitu. Karena apa? Karena semua akan sirna dengan adanya peraturan-peraturan yang ekstra mega giga detail dan banyak sekali gitu. Apalagi peraturannya tuh setiap itu tuh berbeda dengan setiap negara bagian itu berbeda, dan belum lagi kalau bangunannya khusus itu tuh punya peraturan ekstra lagi gitu. Nah, makanya di Jerman itu kadang saking ketatnya kayak di wilayah ini nggak, fasadnya cuma boleh bentuknya seperti ini gitu, atau materialnya cuma boleh ini gitu, atau atapnya cuma boleh kemiringannya segini gitu. Ini tuh cuma boleh seperti ini. Banyak-banyak gitu. Terus materialnya nggak bisa diapa-apain gitu, kata terus bagaimana desainnya. Nah, itu challenge-nya bagi kami para arsitektur untuk dengan peraturannya sangat seketat itu, kita gimana caranya kita bisa mengulik bagaimana itu tetap jadi sebuah gubahan yang bagus gitu, sebuah gubahan yang keren gitulah. Nah, ini adalah fase-fase perencanaan ya. Jadi ini sayangnya adalah saya belajar ini waktu saya sudah bekerja, dan itu tuh sebetulnya kurang tepat gitu. Jadi ini mumpung tahu nih adik-adik masih fresh ya, nih kayak oh ini harus dikasih tahu nih kalau misalnya mau benar-benar mau misalnya berkarya di sini gitu. Jadi fase-fase desain ini adalah standar yang apa yang harus kita kerjakan, selesaikan selama proyek gitu, di proyek gitu. Jadi enaknya di Jerman tuh saking rigidnya, saking strictnya, saking jelasnya gitu. Jadi dalam sebuah proyek, fase-fasenya, apa yang diselesaikan dalam tiap fase, berapa harganya, itu tuh sudah paten, sudah itu nggak bisa diganggu-gugat gitu. Misalnya, ini tuh ada 1-9 fase gitu. Nanti saya nggak akan jelasin satu-satu karena ini mungkin apa ya, agak ribet gitu, sangat Jerman. Nah, misalnya, dan setiap fase ini punya nilai harganya sendiri ya. Misalnya kita dapat proyek seharga 1.000 euro gitu. Nah,
dapat 1.000 euro perencanaan bernilai 1.000 euro, itu tuh setiap fasenya tuh mengandung misalnya 1.000 euro ke gurun Kelagan Midlang itu artinya adalah pembagian tugas kayak, Mas saya mau konsultasi, mau masalah saya mau bikin rumah, ruangannya segini, berasnya segini, ini segini, terus gimana bisa nggak? Itu diskusi itu pertama, itu tuh nilainya 20 euro. 20 euro, betul. Boleh atau 20% dari itu, gitu. Dan kalau udah fase selanjutnya, itu tuh 7% dari 1.000 euro itu. Terus nanti desainnya itu tuh 15% dari 1.000 euro itu, gitu. Nanti kalau agak nggak paham, langsung tanya aja ya. Nah, tapi ini ribet kalau dijelasin satu-satu. Saya sudah kayak merangkum gitu. Yang pertama adalah fase desain. Fase 1 sampai 3 itu adalah fase desain. Nah, ini yang paling orang-orang suka ya, ngedesain gitu kan. Apalagi kalau masih mahasiswa kan suka punya ide-ide yang luar biasa gitu loh. Nah, di sini tuh fase yang kita bisa dari analisa yang sama lah kalau masih ada itu nggak sih mata kuliah perencanaan arsitektur tuh kayak misalnya analisa, terus data tapak, terus konsep dan kawan-kawan itu ada di fase ini. Juga sama ya, juga sepertinya sama sih sama di Indonesia. Nah, juga pada saat ini RAB sudah mulai dibentuk gitu. Ada 4 kali kita tuh melakukan rancangan anggaran biaya sampai nanti itu akan terbangun gitu. Yang pertama garis besarnya, mungkin RAB kasarannya nanti butuhnya ini mungkin desainnya kayak gini. Terus di fase 2 cost and section sudah mulai rigid, nanti seperti ini. Lebih nanti ada mejanya ada butuh berapa, nih ada berapa, terus cost and breakdown di fase ketiga itu sudah mulai detail gitu. Nanti kira-kira akan terbangunnya tuh dan butuh cost-nya sebuah proyek itu berapa gitu. Nah, ini contoh aja ada sebuah proyek dari kawan saya yang seorang arsitek, karena saya seorang interior designer, proyek di Berlin saat itu. Nah, kalau bisa diperhatikan ya, ini Jerman banget ya, kalau kayak putih gitu, kayak rapi gitu. Kalau di Indonesia kan desainnya wild gitu ya, warna-warni, cereng-cereng gitu. Kalau di Jerman semakin banyak putihnya, semakin pleasing di mata buat kami. Saturasinya rendah gitu. Nah, ini contoh analisa dan segala macamnya. Nah, yang fase kedua, 1, 4, dan 5, ya, ini nih fase yang kalau beberapa orang menyebut ini tuh dark side of architecture. Kenapa ini yang paling pusing ya? Kita harus kisah desain bagus-bagus nih. Nah, kita harus menggambarkannya di gambar yang juga sudah mulai Landesbauordnung tadi, kitab suci tadi itu kita mengaplikasikannya di gambar, sudah mulai gambar detail yang kita punya objek ini itu boleh nggak gitu, itu udah mulai itu udah digambar kayak gitu. Karena orang Jerman tuh sangat detail ya, jadi fase ini tuh kadang agak-agak berat dan banyak orang yang suka, tapi lumayan paling banyak uangnya karena ini mungkin 15%, 17% dari satu proyek itu. Nah, banyak gambar detail 1:1 dan harus sesuai dengan Landesbauordnung, terus harus sesuai garisnya, bagaimana cara menggambarnya juga harus sesuai, biar kita bisa ke Bauamt. Bauamt itu kayak lembaga di mana harus mengesahkan bangunan itu boleh dan diizinkan gitu. Itulah. Ausführungsplanung tuh sampai ada Stellenangebot, itu tuh apa sih namanya? Kayak ada lowongan kerja yang khusus untuk fase 5 saja. Nah, ini tuh ada itunya sendiri ya, ada namanya tuh Ausbildungsbauzeichner, itu tuh kayak diplom sendiri khusus untuk ini gitu, khusus untuk menggambar ini. Mungkin kalau Indonesia drafter, tapi ini drafter, cuman ini kalau di Jerman itu juga termasuk tugasnya arsitek, dia harus bisa menggambarkan sesuatu rigid 1:1 sampai ini tuh gimana harus terbentuknya, gimana nanti tanggung jawabnya seorang arsitek nanti sampai ke depannya, karena nanti ada pemeliharaan. Jadi arsitek itu ini bangunan ini tuh 5 tahun lagi masih bisa berdiri kok gitu, harus tanggung jawab selama 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Nah, ini contohnya, mungkin ini momok ya bagi para mahasiswa yang paling benci. Betul sekali.
ini yang gini dicari. Kami yang bagus nih gini nih. Kita nggak ngelihat render tuh bagus ya, kita ngelihat gambar struktur tuh bagus ya, itu tuh. Oh ini bagus ya gitu. Kalau yang bagi orang Asia mungkin agak mabok ya. Saya juga mabuk sih sampai sekarang sebetulnya. Harus mengerjakan ini. Nah, yang fase yang selanjutnya itu tuh Ausschreibung, itu sudah mulai proyek akan dibangun gitu. Kita memanggil beberapa sudah mau dibangun. Jadi udah mau memesan nih. Misalnya butuh mauer, jangan mauer, lantai, butuh sekian banyak ininya, materialnya sekian banyak ini, terus eksaknya itu berapa gitu tuh sudah mulai dipesan. Terus pesannya kemana? Nah, kita manggil tuh beberapa supplier, dikumpulin, terus dibandingin dan segala macamnya. Terus sudah mulai akan kita ngomong sama Bauherr tuh kontraktornya. Terus gimana nih? Terus nggak bisa mas, itu kayaknya pintunya jelek yang ini, kita pakai yang ini aja lebih tahan lama gitu. Ntar kita berdiskusi ya pas di sini yang medil untuk akan dibangun, dan ini Kostenberechnung tadi, RAB tadi itu didetailkan lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah Bauleitung. Bauleitung itu waktu saat pengerjaan. Jadi ini yang butuh apa ya? butuh pengalaman tinggi, karena kalau di lapangan kan sangat kalau di Jerman itu juga kadang-kadang masalah language barrier juga ya. Jadi tukang-tukangnya juga nggak semesti dari Jerman, mesti dari Poland isinya. Kalau lagi rapat juga isinya tuh marah-marah gitu, belum apa-apa juga sudah marah, kita baru ngapa-ngapain sudah marah gitu, agak keras. Agak keras gitu. Nah, terus yang terakhir, terus kita beberapa kali juga ya lehelan, ini nggak gini caranya, ini gini. Pasti kan, karena kalau dari lapangan, kondisi di lapangan kan sangat berbeda ya, apalagi banyak orang yang tidak dari negara yang sama gitu. Terus nanti kalau sudah terbangun, ada yang namanya, saya lupa namanya apa. Jadi intinya arsitek itu punya kayak ada Gewährsleistung tuh kalau nggak salah. Kalau ada yang di sini teman-teman saya bisa membenarkan, mohon dibantu. Itu tuh kalau 5 tahun ke depan, misalnya saya buat sebuah pintu kaca gitu, agak gede gitu, terus dia bilang ya 5 tahun lagi lah gitu, bisa gitu. Terus nanti 5 tahun itu kalau nggak rusak ya syukur alhamdulillah, kalau rusak nah kita itu harus bertanggung jawab. Tapi kan biasanya arsitek itu punya daftar asuransi gitu. Jadi nanti kalau misalnya nih atap nih, nah ya 5 tahun sampai 10 tahun ya, nanti kalau ada apa-apa ya ini nanti telepon arsiteknya. Mungkin kalau di Indonesia enggak ya. Saya dulu di Indonesia habisnya serah terima hilang gitu, nggak apa-apa ganti nomor. Kalau di sini nggak bisa karena ada peraturannya gitu. Jadi harus ditemani sampai nanti 10 tahun, 5 tahun, tapi biasanya itu 5 tahun sih. Gitu. Selanjutnya, mungkin ini lebih, sebenarnya saya tuh ngapain sih sebetulnya di Jerman itu, gitu. Kenapa kok saya bisa dari arsitektur ke interior designer nyasarnya, gitu. Karena mereka masih satu dunia, dan saya waktu itu kalau di kuliahan itu tuh kita mahasiswa arsitektur tuh bisa ikut kuliah manapun enaknya gitu. Kita bisa ikut kuliahnya interior designer, kita bisa ikut kuliahnya lighting design, bahkan kita bisa ikut kuliahnya jewelry design, smoke design, apa sih, desain perhiasan, itu kita bisa ikut kuliahnya. Nah kebetulan saat itu saya tuh selalu ikutnya tuh interior design gitu. Kenapa saya nggak masuk interior design aja gitu? Nah, karena interior design belum tentu bisa ikut yang lain gitu. Sedangkan arsitek itu mungkin lebih banyak gitu kemungkinannya, ya gitu. Kemungkinan kemudian saat itu juga saya tuh suka namanya kapal pesiar gitu. Jadi tesis saya waktu itu tentang kapal pesiar gitu. Nah, saya karena tesisnya tentang kapal pesiar gitu. Jadi alhamdulillahnya ada sebuah firma yang khusus kapal pesiar. Itu tuh mau meng-hire saya. Kemungkinan seperti itu. Kita tahu nggak banyak, cuman satu kantor tuh 15 orang, namanya Kubik Dry. 15 orang, studionya juga nggak besar, santai, kekeluargaan gitu.
kebanyakan proyek kami memang interior kapal pesiar ya, jadi nggak di darat kebanyakan. Kita punya proyek di darat cuman nggak banyak, mungkin 80% dan 90%-nya di atas kapal ya. Kalau misalnya yang tahu nih Hapag-Lloyd, Phoenix, sama Quark nih, mungkin terdengar familiar. Ini beberapa proyek kapal pesiar yang kami lakukan, agak susah, gampang. Nggak gampang sih, susah untuk mendesain kapal pesiar karena peraturannya juga lebih banyak dan kita tuh nggak bisa explore yang desain gila-gilaan. Kenapa? Karena itu di kapal pesiar dia tuh bergerak satu, kedua dia tuh harus bagus masalah ketahanan api dan segala macamnya. Terus sedangkan firma kita itu tuh sering bermain itu dengan material fabric, material tekstil, material kain gitu tuh memang sering kalau ke desain tuh kebanyakan bermain itu gitu tuh, dan itu lebih challenging lagi buat kapal pesiar karena nggak semuanya fabric bisa dipakai, nggak semua material bisa dipakai di kapal pesiar karena beratnya lah, karena geraknya lah, karena apanya lah. Nah, dari semua proyek-proyek ini mungkin saya akan share 1-2 ya, biar kebayang sebetulnya bisa nggak sih seorang orang yang nggak punya background di Jerman terus nggak tahu apa-apa di dunia internasional itu sebenarnya bisa sangat bisa sih sebetulnya sih. Nah, saya cerita aja tentang dua proyek kalau kita masih punya waktu. Kita kayaknya sepertinya masih punya banyak waktu. Izinkan saya untuk nge-share proyek ini karena kenapa kok ini spesial bagi saya, karena apa ya, agak unik. Kenapa kok unik? Saya tuh kan suka, passionnya tuh sebetulnya memasak. Nah, apa hubungannya sama arsitektur gitu? Saya tuh cukup mengikuti dunia kuliner. Nah, pada saat kita dapat proyek kapal pesiar Hapag-Lloyd MS Europa saat itu 2016, itu dinobatkan sebagai kapal pesiar nomor 2 di dunia. Satu ruangan kecil yang ada di dalam kapal pesiar itu tuh dioperasikan oleh salah satu Michelin Star 3. Nggak ada yang tahu Michelin Star ya? Kayak Gordon Ramsay itu Michelin Star 3 gitu. Michelin Star tuh kayak restoran-restoran di kayak berbintang, cuman lebih tinggi, mungkin kayak bintang 5, bintang 1, bintang 2 ada. Paling rendah itu Michelin Star 1, paling tinggi itu Michelin Star 3. Kalau dapat Michelin Star pun itu sudah juga susah. Dan di Jerman itu chef yang punya restoran ber-Michelin Star 3 itu cuma 10. Nah, salah satunya ini, Kevin Velling, itu tuh klien kami pada saat itu. Wah, sangat wah bagi saya, karena saya sangat mengikuti beliau gitu sebetulnya. Nah, terus bisa dapat proyek dan bisa bertemu lagi dengan beliau tuh sangat luar biasa ya. Bisa saya itu achievement yang sangat luar biasa. Dan kita disuruh desain restorannya dia ada di atas kapal pesiar. Nah, sekilas tentang chef Kevin Velling ini, dia tuh restorannya tuh ada di Hamburg ya. Ini nggak jauh dari tempat saya tinggal. Nah, sewah apa sih sebetulnya Michelin Star 3 itu? Nah, gini, di restoran ini itu tuh sekali makan cuma bisa 20-24 orang, dan kalau pesan di situ itu tuh 8 bulan atau 1 bulan sebelumnya baru bisa pesan. Wah, luar biasa nggak sih? Dan harganya juga mungkin bisa sampai belasan juta ya, makan sekali makan di situ. Makanan apa ya harganya 10 juta, ya ampun. Terus habis itu udah seperti itu, ada orang yang dari New York, dia ngaku sendiri, dia tuh datang, dia tuh cuma untuk dinner di restoran ini, besoknya mereka pulang ke New York. Itu sangat luar biasa bagi kami, sebuah challenge bagi kami. Kenapa? Karena kita harus ngedesain ini, dan dia bilang, saya ingin menghadirkan rasa masakan yang saya bawa di table bar, rasa table bar di atas kapal gitu. Sulit. Kenapa kok sulit? Karena pertama, kita wharf site itu tuh kalau misalnya kapal pesiar itu kalau mau dibangun kan, nah dia harus masuk ke dock gitu, terus habis itu direnovasi. Waktu renovasinya itu tuh cuma 14 hari.
apa yang bisa dilakukan dalam waktu 14 hari. Nggak besar sih, ruangannya tuh kecil, ini tuh cuma sekitar 10 kali 6, kayak 60 meter persegi, 10 kali 6. No. Terus dengan kursor saya nggak kelihatan sepertinya, nggak masalah. Kelihatan. Di gambar sebelah kanan ini existing ya, jadi kita harus bisa mendesain membawa tadi the table bar tadi, namanya tadi table bar ya, dibawa ke sini, rasanya harus sama dengan membawa ciri khas desain kita sendiri, cubic dry sendiri. Terus harus bisa juga merepresentasikan tadi the table tadi. Itu sangat sulit, makanya kita dengan waktu yang sangat ekstra mega giga terbatas, karena bisa apa 14 hari. Nah, akhirnya kita melakukan studi, kita melakukan konsep, melakukan mood, gimana enaknya ya, sehingga kita berada di satu titik poin di mana, oh sebetulnya kita tuh nggak perlu, kalau kita lihat restorannya dia tuh kan semuanya bersifat netral ya, semuanya tuh terfokus pada di atas meja, makanya namanya the table. Nah, kita tuh akhirnya memastikan berarti kita nggak boleh kita sebaiknya tidak melakukan desain yang ribet dan segala macamnya. Kita tuh butuh yang sederhana. Yang paling penting orang itu terfokus di atas meja. Akhirnya kita melakukan banyak-banyak eksperimen gitu, dan akhirnya kita dimulai dengan pemilihan material. Jadi kita pengennya tuh, karena nama restorannya tuh The Globe gitu, itu dari Kevin-Feeling-nya, dan piringnya tuh juga nggak biasa gitu, piring masakannya itu tuh juga nggak biasa. Jadi kita berusaha senetral mungkin aja, senetral mungkin dan setidak itu mungkin, cuman tetap bisa menggambarkan the table dan si the globe itu tadi. Nah, akhirnya ini contoh piringnya ya, ada kayak gini nih, saya nggak tahu apa. Makanya kita lebih ke detail mejanya, terus gimana lampu di atas mejanya, moodnya seperti apa, warnanya kita pakai warna yang netral saja, karena kita memang mau fokusnya tuh orang itu di atas meja aja gitu. Nah, akhirnya diputuskanlah desainnya seperti ini. Ini kebetulan saya yang take in charge di pencahayaan di atasnya, di lampu-lampu itu tuh cukup sulit. Kenapa kok cukup sulit? Karena kapal pesiar itu kan banyak strukturnya itu agak cukup rumit gitu, dan nggak bisa kita saya enaknya nyantolin lampu-lampu gini. Jadi ini cukup challenging sih ya untuk memasang lampu-lampu ini. Bisa dilihat ada coretan, ada yang mencoret. Ya, desainnya kita buat sesederhana mungkin. Dalam waktu 14 hari itu apa yang bisa dilakukan, itu sangat mungkin, tapi kita bisa itu tuh netral, nggak gimana-gimana. Kita mau orang itu cuman di sini fokusnya kepada di atas mejanya, karena itu seorang Kevin Feeling, dan lampu-lampu di atas itu cuman sebagai ambience aja. Surprisingly, mereka si Kevin Feeling ini cukup puas ya, karena juga orang yang makan di situ somehow merasa senang gitu. Nah, akhirnya itu mengantar kita pada proyek yang kedua, yang nggak di laut tapi di atas darat. Kayak mereka tuh si beliau tuh somehow senang dengan desain kita dan pengen membuka the table part 2. Jadi the table tadi kan adanya di Hamburg, dan dia tuh pengen bikin kayak kalau the table itu kan restoran yang fine dining, yang kita tuh serius makan di situ, yang wah gitu. Beliau ingin membuat kayak bar gitu, tapas bar. Tapas bar itu isinya finger food, kayak hotdog gitu. Orang mau santai gitu. Jadi orang habis makan di itu, beliau pengen bikin sesuatu setelah makan di situ. Tempat nongkrong lah gitu. Yang ada di rooftopnya sebuah bangunan baru yang ada di lantai paling atas, dan bentuknya tuh segitiga seperti ini gitu. Jadi ini, waduh, sudah tadi sulit, ini lagi gitu, sebuah challenge bagi kami lagi ini untuk membuat rasa the table tadi, untuk memindahkan itu ke sini gitu. Dan yang lebih repot lagi, kenapa? Beliau bilang, kami tapi nggak ingin ya, kami ingin mahasiswa juga bisa. Hah? Mahasiswa bisa makan di sini?
bisa datang ke sini gitu. Sedangkan Datable tadi meraup harga bisa sekali makan di situ bisa jutaan, puluhan juta, tapi untuk di tempat ini dia tuh bisa agar student itu bisa kok makan di sini. Jadi kita nggak boleh desain sesuatu hal yang mahal, yang bisa semua orang itu dari segala kalangan itu bisa datang ke sini gitu, tapi tidak menjatuhkan isi Datable itu tadi gitu. Udah ruangannya segitiga, dan yang sangat sulit bagi kami adalah di putih-putih di bawah yang ada di atas itu tuh adalah apa sih, heater ya. Kalau di Indonesia nggak ada ya, adanya AC ya. Kalau di sini tuh penting ya, heater pemanas itu nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dibungkus, nggak boleh diapa-apain. Ya harus begitu aja karena fungsi sekali lagi. Terus tapi yang spesial dari tempat ini adalah dari itu punya lift khusus untuk kesini gitu. Jadi gokil nggak? Langsung ke rooftop. Jadi dari awal tuh liftnya cuma bisa langsung ke sini saja gitu. Yang pertama kali waktu kita dapat proyek ini yang dilakukan itu adalah bagaimana cara mempresentasikannya. Nah, ini aneh ya. Bukan seperti apa denahnya, bukan seperti apanya, bentuknya, tapi bagaimana kita mempresentasikan. Nanti itu kira-kira apa ya? Nanti presentasinya gambar yang akan kita sajikan itu tuh seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Karena kalau kita lihat gambar tadi Datable kan monokrom ya. Kita tuh berusaha ya udah hitam putih aja, nanti warna tuh gampang terakhir karena konsepnya memang apa yang tersajikan di atas kita. Jadi apapun itu nanti itu tuh kita pakai warna yang sederhana monokrom aja karena rajanya itu tuh apa yang ada tersajikan di atas tangan. Seperti itu. Jadi yang pertama kali dibahas adalah bagaimana cara mempresentasikan itu juga unik bagi saya pribadi sih. Kok pertama kali yang dibahas bagaimana cara ngerender ya kalau orang kita bilang ya. Akhirnya kita mulai studi ini saingan sebetulnya. Gimana sih saingan di Hamburg itu membuat, karena kita tuh seringnya dapat kapal pesiar ya. Jadi kadang-kadang jiwa-jiwa kapal pesiar kita masih ke bawah. Jadi kita harus juga sering banyak studi apa yang ada di darat gitu. Akhirnya kita melakukan studi segala macam. Nah, akhirnya kita keluar dengan ide karena Datable itu terpusat pada apa yang ada di meja, makanya namanya Datable. Cuman makanya kita bikin sesuatu yang agak mirip yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kiri ini kayak kita terinspirasi dengan bentuk tablenya Datable restoran, tapi di waktu proses desain kita tuh berdiskusi ini enaknya kalau punya klien yang sangat open minded dan sangat ikut into banget sama desainnya. Jadi dia juga ikut ngedesain gitu, ikut membantu desain. Oh nih kayaknya bagusnya kayak gini, nih kayak gini. Terus akhirnya kita keluar di mana ide itu karena ini pecahan Datable, dan kalau di bar itu sifatnya nggak kayak dining, kita tuh nongkrong, kita tuh pengen punya segerombolan grup-grupan gitu-gitu. Nah, akhirnya aslinya mau namanya Datable Bar, akhirnya diganti di puzzle, menjadi puzzle bar. Itu di tengah proses desain. Itu tuh luar biasa kalau punya klien kayak gitu ya. Kalau di Indonesia saya dulu kerja kayak, Mas saya mau kayak gini, nggak mau tau punya mukanya kayak gini gitu. Ini enggak, beliau sangat terbuka sekali. Akhirnya kita melakukan studi gimana bentuknya tetap fokusnya di atas meja. Terus karena itu the puzzle, gimana caranya kita bikin sebuah kristal, kalau nggak kristal, sebuah bongkahan, karena kan kebanyakan yang disajikan di situ kan adalah dingin ya, bar, ada minuman yang saya sebetulnya tidak tahu itu minuman apa, yang pasti di situ ada hotdog dan segala macamnya. Terus kita melakukan studi yang agak sulit. Karena apa kok sulit? Karena kita tuh konsepnya memang terpaut pada si kristal ini, jadi itu menjadi sebuah puzzle ini, kita tuh menjadi sebuah tema besar. Akhirnya kita bikin satu monolit meja yang merepresentasikan itu tadi kristal es puzzle yang terpecah seperti itu. Sulitnya di mana? Kesulitannya adalah karena orang Jerman itu nggak mau semuanya tuh harus sesuai standar, semuanya tuh harus sesuai standar dan agronomis, semuanya bisa dipakai. Setiap inchinya, ya kita melakukan studi bentuk si meja ini.
itu setiap detailnya kita harus tahu orang itu bisa ngapain ada di setiap inci ini. Dengan bentuk yang seperti itu tuh agak challenging sih, baik bagi kami seorang yang gambar, juga bagi mereka yang akan membuat gitu. Akhirnya kita berani aja pakai konsep seperti ini, itu merahasiakan materialnya. Nah, ini yang saya bilang tadi yang agak sulit untuk melakukannya. Ini dari MDF BTW kalau mau tahu. Saya juga kaget di atasnya dikasih veneer itu sangat wah gitu. Orang Jerman juga kayak apa sih yang agak-agak apa ya? Kalau dibilang arogan ya kayak mungkin orang Jerman mungkin dibuat gitu. Akhirnya keluarlah bentukan seperti ini yang ini buatnya agak-agak cukup effort karena kita harus tahu setiap lekuannya itu tuh gimana, orang itu di atasnya itu bagaimana, orang itu sendernya bagaimana seperti itu. Akhirnya terbuatlah seperti ini. Jadi dibilang tadi warna bisa apa aja yang dipakai gitu. Mau itu yang ketika kita tadi bilang monokrom atau sogar bukan monokrom ya, itu udah hitam putih banget, nanti kita tinggal kasih aksen-aksennya aja. Itu tuh belakangan justru mikirnya kan luar biasa ya. Ada sesuatu. Akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, saya kan mungkin cerita sedikit tentang kenapa warna ini yang dipakai gitu tuh. Kita itu terinspirasi dengan ketika bar itu beroperasi setelah malam habis maghrib. Nah, kita tuh sempat main keluar, terus lihat, oh bagus kalau dari luar itu ada efek kuning, merah gitu. Akhirnya kita pakai itu jadi di dalam ini. Ini buat yang penasaran nih materialnya, ini tuh kayak ujungnya sajadah yang ditaruh gitu, yang di selebar aja terus di stralen apa ya, dikasih lampu di kanan di pinggir-pinggirnya gitu. Nah, dan akhirnya ini kalau penasaran nih harganya mungkin hotdog ini berapa ya? 600.000 gitu. Hotdog apa aja 600.000. Jadi kalau misalnya, dan satu bar ini cuma bisa menampung 38 orang ya, karena beliau tuh sangat mungkin tipe yang tadi kayak restorannya tuh cuma bisa 20 orang, mungkin lebih ke intim kepada pelanggannya ketimbang dia butuh yang resto yang gede-gede dengan itu yang gede gitu. Sampai bahkan bentuk itu tadi, pecahan tadi itu dibikin es ya, itu sangat lucu sih bagi saya. Nah, mungkin sekian. Saya lebih suka ditanyai sebetulnya. Mungkin kalau ada banyak pertanyaan, silakan. Oke, makasih Vio. Penjelasannya ini bagus banget ya. Maksudnya saya merasa, kalau saya nih ya, akhirnya merasa saya tuh nggak sendiri gitu. Karena ketika master kemarin itu di studio yang ditanyain sama kayak Vio, yaitu detail bangunannya itu seperti apa. Dan yang mana kita tuh ya kita ada lah ya di studio. Cuman kan tidak sedetail yang kita pelajari pada waktu master. Itu yang jadi kayak highlight kemampuan kita diuji di arsitekturnya itu di part yang itu gitu. Ketika potongan kita bagus itu mereka ini terbangun nih, ini kamu desainnya oke gitu. Tapi kalau yang kayak bentuk-bentuknya doang yang bagus itu kayak mereka mempertanyakan ini gimana nih? Ini sambungannya seperti apa? Jadi kayak gitu. Sama yo. Jadi mungkin ini ya karena golongan-golongan Eropa itu suka yang seperti itu gitu. Dan mereka juga punya rules-rules yang sangat seperti Vio bilang gitu, strict banget gitu, harus dituruti dari semua sisinya gitu. Jadi ya ini saya stop dulu ya yo, presentasinya? Boleh. Nah sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan Vio. Jadi mungkin saya akan mengawali dulu nih. Kira-kira nih, kamu dulu ngalamin ini nggak sih? Kalau culture shock yang biasanya pasti ya, tapi yang ini work culture shock setahu saya nih sebelum kamu berprofesi di Jerman, itu kan di Indonesia sendiri juga kita sudah pernah kayak istilahnya kayak magang atau melakukan proyek gitu di Indonesia. Nah, culture shock di workload-nya itu ke Jerman tuh pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus gimana gitu kamu menghadapinya? BTW kerja di Jerman enak ya? Sorry. Jadi gini, yang saya agak-agak shock itu gini, kita tuh yang penting, orang Jerman tuh yang penting deadline, yang penting ketika dia diminta, itu tuh selesai. Yang saya shock sekali adalah ketika jam, misalnya nih,
jam kerja kita tuh dari jam 9 sampai jam 6. Jam 6 nih, kita lagi disibuk-sibuk banget nih. Orang itu bisa langsung ninggalin gitu kayak ciao gitu. Sekarang udah. Iya. Mereka tuh sangat strict masalah itu. Itu tuh kayak kalau di Indonesia kayak wani piro kamu bayar. Karena kalau setiap 5 menit kan saya bayarannya per jam ya. Ya, BTW kami tuh di sini bayarnya jam-jaman. Jadi setiap jamnya itu tuh sangat berharga. Jadi kalau misalnya jam 6 nih selesai nih tank gitu, waktunya pulang gitu, lagi setengah ngomong itu bisa ditinggal. Kayak ciao gitu. Itu tuh bisa. Tapi ya, nah yang saya sangat pelajari dari Jerman itu tuh jadi gini, kita tuh nggak boleh work hard, nggak boleh banyak, kita nggak boleh, tapi kita harus work smart. Itu tuh yang paling berharga. Jadi gimana kita dalam satu waktu kita bisa menyelesaikan banyak hal, itu tuh sangat lebih dihargai daripada kita tuh mau melembur. Karena ngelembur yang rugi itu perusahaan. Kenapa? Setiap jamnya mereka tuh harus membayar ekstra. Dan di sini tuh kayak kantor dan segala macamnya itu tuh kalau udah jam sekian itu tuh pajaknya lebih gitu. Jadi segini tuh surga dihargai ya. Jadi itu aja sih. Tapi kalau dan yang paling penting di Jerman itu nggak boleh stres, itu yang paling susah sebetulnya. Mereka tuh manajemen stresnya tuh sangat luar biasa ya. Mereka udah masalahnya gini, mereka tuh stres kalau ada masalah privat di rumah. Itu biasanya mereka di stresnya ke bawah. Cuman kalau untuk kerjaan mereka tuh nggak pernah stres, bleib ruhig gitu. Ya itu sangat apa tuh artinya? Apa ya? Calm, stay calm. Ada yang bisa Oh, membantu saya. oke. Iya. Kayak nggak boleh Keep it gitu. cool, Kayak gitu. Keep it remain cool. calm kalau kita tuh berada di sesuatu situasi yang stresik. Jadi walaupun kalau misalnya kita lagi di di proyek yang isinya orang-orang marah-marah gitu, desainer ya itu tuh bisa calm gitu, bisa kayak enggak, ini kayak gini. Itu tuh sulit sekali. Saya masih sering kebayang kalau masih stres tuh kayak heboh gitu, malah dimarahin. Kamu kenapa heboh gitu. Gitu sih. Oke. Betul. Itu kayaknya beda banget sih kalau di sini. Kalau bisa kita kerja sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun kadang nggak efektif gitu. Tapi kalau di sana memang saya ngerasa banget waktu itu karena saya kerja banyak banget sampai dimarahin, kamu tuh ngapain kerja banyak banget gitu. Yang penting itu efektif gitu, nggak usah banyak-banyak dan balance, bener Vio. Mungkin kalau di Indonesia adik-adik atau teman-teman mungkin merasakan ya kayak exhausted by the works gitu. Mau kuliahnya, mau atau apa kerjaannya gitu. Kita itu bisa merasakan kayak terlalu diperes gitu. Kalau di sana itu ada kayak balance antara maintaining mental health sama kerjaan. Nah, itu sip Vio. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya membacakan pertanyaan yang di chat box, mungkin ada yang mau raise hand, menanyakan secara langsung, atau mungkin juga mau memberikan masukan atau tambahan kepada Mas Vio ini, silakan kalau mau raise hand. Saya beri. Saya Bu Fenty. Oh yes, Pak Iwan malah yang bersemangat ini. Ya silakan Pak Iwan. Daripada ntar teks saya masuk ke layar, mending nggak usah biar di situ aja. Karena itu translate. Saya bacanya Pak Jugaan. Itu dari Google Translate ya, mungkin Mas Vio. Jadi saya pakai bahasa Jerman loh ini. Oke, nggak, saya tanya di situ tuh apa sih bedanya kita mendesain interior di kapal dengan di interior di kafe-kafe kayak di Indonesia di mall gitu ya. Saya juga pernah saya pernah tahu ada perbedaannya kayak misalkan terkait dengan adanya gerak kapal, terus tentunya kayak perpipaan dan lain sebagainya, kayaknya ada yang beda, jadi nggak sama gitu. Tadi kan Mas Vio ngomong kalau seperti lightingnya tuh kan dengan struktur kapal tentunya beda dengan struktur bangunan. Nah, ada nggak korelasi ketika kita mendesain interior seperti itu dengan cara kapal itu berjalan? Jadi kan misalkan dia makan tuh ntar miring, gelasnya ikut miring gitu, padahal yang nggak kayak gitu juga, apalagi kapal pesiar ya gitu. Nah itu gimana, apa bedanya nih, bisa di share nih gitu. Makasih. Bisa. Apa bedanya? Banyak bedanya sih sebetulnya. Nah, garis besarnya aja mungkin. Yang pertama adalah material yang dipilih itu tuh semuanya harus berstandar IMO, International Maritime Organization. Dia harus tahan api sekian dan mungkin yang paling signifikan perbedaannya adalah jarang dibangun di kapal pesiar itu material yang material yang lepasan tuh namanya loose meuble
semuanya tuh di Furniture. ya di Semua fixed furniture. skrup genau ya list furniture list gitu. furniture. Nah banyak bahkan kalau misalnya kafe nih ya, kita sedikit kafe itu tuh kursinya itu tuh nggak bisa yang 4 kaki gitu. Kursinya tuh yang di skrup di lantai, dia biar nggak gerak. Cuma dia bisa ini pivot gitu. Satu, kedua, yaitu tadi kita setiap rak-raknya kita harus punya railing sekitar 5 cm dan segala macamnya. Terus semuanya lebih baik nggak loose furniture, semuanya di skrup di badan kapal gitu sih. Mungkin itu perbedaan besarnya. Jadi lebih ke safety-nya dinaikin ya? Iya. Betul. Iya, berarti. Terus kalau di atas meja tuh harus ada material tertentunya biar gelas itu kayak ada tap lah, bukan tap lah ya, apa sih? Magnet mungkin. Alas gitu, alas apa sih namanya? Tatakan gitu? Iya itu biar nggak sering goyang gitu. Oke. Ini kayak jadi tebak-tebakan. Thank you Mas Vio. Sip. Ini karena baru banget ya, mungkin saya belum pernah menemukan apa namanya kayak orang yang mendalami tentang interior atau desain sebuah kapal dari arsitektur gitu. Banyaknya itu kan biasanya yang saya ketahui nih orang-orang kapal yang lulusan kapal itu mendesain kapalnya gitu, bukan di dalamnya gitu. Nah, betul. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang udah masuk di chatbox. Yuk. Mungkin panitia bisa ya ditampilkan pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ini dari Pak Kris. Ya, ini dosen kita nih. Waduh, siap Pak Kris. Jadi, ini kebetulan nih Pak Kris kan budenya di Jerman kayaknya, Vio. Jadi, mungkin Bapaknya ingin melebarkan ini, apa sayapnya untuk berpraktek di Jerman nih. Jadi, pertanyaannya Mantap. adalah... Pak Kris ini ngetas ini kalau ke Pak Kris Mas sepertinya. Enggak, kata ini titipan ya. Kemarin Pak Kris mau ketemu Vio tapi nggak sempat karena budenya di Tenggara, Vio-nya di Utara. Betul. Jadi agak terlalu jauh gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana perlakuan pekerja dari luar Jerman terhadap izin kerja atau visa dan pajak yang terkait? Berapa persenkah dari honor yang diterima per bulannya? Menarik ini pertanyaannya. Oke. Oke, Vio silakan dijawab. Jadi kalau misalnya mau kita apply kerja, saya sebetulnya terbikat karena saya nggak tahu kalau misalnya dari Indonesia ke mana ke Jerman ya. Kalau misalnya lulusan Jerman yang sudah tinggal di sini, kita apply kerja itu tuh pasti dimintain dulu ijazahnya dan kerjaan itu harus sesuai dengan kuliahnya, itu yang paling penting. Kalau sudah sesuai dengan kuliahnya, nggak bisa saya di sini kuliah arsitek tiba-tiba saya jadi chef gitu, saya nggak boleh, saya diusir kan kalau kita wacaranya. Tapi yang pasti itu harus sesuai dengan kuliahnya dan gajinya itu tuh harus standar. Jadi ada gaji standar karena ada perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan mereka membayar pekerja dari luar negeri itu tuh dibayar lebih murah dan biasanya pekerja luar negeri itu ya mau-mau aja gitu, tapi itu tidak boleh, itu tuh nggak boleh dilakukan, itu harus ada standarnya. Nah kalau itu sudah pekerjaan sudah sesuai, terus pekerjaan sudah sesuai, terus gajinya juga sesuai, barulah kita semua bisa punya yang namanya visa kerja. Nah pajak ini Jerman sesuatu ya. Kenapa sesuatu? Karena pajaknya besar. Apalagi kalau single. Nah, ini bagi yang single kalau mau ke sini itu besar. Up to berapa? 39%. Mungkin segitu kalau saya. Saya hitung mungkin 39% atau 29 ya. Ya sekitar segitulah. Kita tuh cuma dapat ya sisanya saja sebetulnya. Itu pajak apa sih sebetulnya? Ya itu ada pajak kesehatan, pajak kalau kita nanti tua, kita dapat ini ya negara itulah. Negara industri beda mungkin ya. Nah, kalau kita misalnya kita punya pasangan, punya anak, nah lama-lama pajaknya makin turun. Semakin punya banyak anak, pajaknya semakin turun. Informasi yang bagus kan? Kan Pak Kris kan sudah berkeluarga, jadi mungkin. Nah, itu Pak Kris sudah berkeluarga itu. Oke.
Oke, nah ini sebelum ke pertanyaan berikutnya saya baru ingat nih. Kan tadi Vio kalau nggak salah masternya sekitar, kan tadi disuruh ngapain sih kamu cepet-cepet gitu. Nah kan Iya. permasalahan itu tuh sebenarnya ke SPP nih Vio. Masa kamu akan ini apa namanya istilahnya membayar 5 tahun gitu. Maksudku kalau kamu bisa, kalau di Indonesia nih kenapa kita harus lulus cepet nih, karena berhubungan dengan juga administrasi gitu. Semakin lama kita menunda gitu kan berarti semakin banyak yang kita bayarkan gitu. Nah kalau di Jerman sendiri apakah, kan saya dengar-dengarnya pendidikan di Jerman itu gratis ya. Nah apakah itu benar? Gratis banget ya? Enggak sih. Kita harus bayar yang namanya semester by track, tapi tidak mahal ya. Mungkin kalau semakin kecil kotanya semakin murah yang pasti. Oh, saya dulu tuh cuman 1.500 gitu per semesternya. Sumpah, Iya sih, mungkin. kok sama kayak SPP kita S1 sih? Betul. Yang berat itu sebetulnya ya itunya. Oh iya betul, sama kayak SPP Ya ITS kan? ya. Iya betul. Iya Sekarang udah betul enggak, segitu sih. sekarang udah Tapi enggak. nggak semua tempat. Pertama, nggak semua tempat kayak gitu. Semakin besar kotanya tentu semakin mahal, dan beberapa negara bagian juga sekarang mahal. Harus bayar, yang bisa puluhan juta, sekian juta gitu. Jadi tergantung itu di mana, dan tergantung itu di mana. Itu di universitasnya apa gitu. Nggak semua universitas yang gratis. Itu dianggap gratis lah. Biasa 7.500 mas, sekolah di Jerman dianggap gratis itu mas. Betul. Oke. Oke, berarti kita ke pertanyaan berikutnya karena ternyata semakin banyak ini yang bertanya. Kira-kira bagaimana prospek kerja lulusan Jerman di Indonesia dan apa yang tidak didapatkan mahasiswa arsitektur Indonesia nggak dapatkan di Jerman? Terima kasih Kak. Sungguh saya nggak paham. Ini prospek kerja lulusan Jerman di Indonesia. Misal Vio, kamu balik ke Indonesia gitu. Prospeknya gede nggak? Maksudnya banyak nggak perusahaan yang akhirnya meng-hire kamu gitu? Kalau kemarin dari biasanya nih ya lulusan, kalau sepengetahuan saya di Indonesia, karena mungkin Pak Vio ini tidak kembali ke Indonesia, tidak kembali ke Indonesia. Jadi apa namanya, kalau di Indonesia itu mungkin hampir sama kayak Jerman, yang dikedepankan itu adalah pengalaman kerja kan, Vio. Sama kayak di Jerman sebenarnya, cuman di balik itu semua kita juga dituntut untuk lulus tepat waktu dan juga tidak kayak di kamu gitu, di encourage untuk selama student kamu bisa melakukan internship atau menambahkan ini gitu. Nah, tapi kalau Jerman sendiri, kira-kira mungkin ada teman-teman Vio yang sudah balik ke Indonesia, itu prospek kerjanya itu seperti apa kalau di Indonesia? Saya tuh quite honest, saya nggak tahu. Saya masih di sini dan nggak pernah pulang. Oke, mungkin tadi nanti sudah saya akan menjawab kalau saya nanti suatu saat pulang ke Indonesia. Oke, ya. iya. Farel Adiuta, email aja ya. Kemudian ini, apa yang tidak didapatkan mahasiswa arsitektur Indonesia yang kakak dapatkan di Jerman? Mungkin ini kalau kita nggak bisa bandingin ya, karena kita sekolahnya nggak double gitu, maksudnya kayak di Indonesia sama nggak di Jerman at the same time gitu. Cuman mungkin mungkin kamu punya pengalaman atau pernah nanya ke anak bachelor gitu, apa yang mereka pelajari selama di arsitekturnya gitu, seperti yang mungkin saya pernah nanya-nanya atau mengintip studionya anak bachelor di tempat saya gitu. Mungkin Vio pernah, atau mungkin juga kira-kira apa ya yang bisa apa yang Vio dapatkan selama master itu yang mungkin tidak didapatkan selama S1 gitu aja sih. Kalau memang tidak pernah menanyakan anak bachelor gitu loh bedanya sama. Mungkin kalau di Jerman itu project based ya. Jadi kalau kita tuh masuk sebagai mahasiswa baru, itu tuh profesornya yang presentasi pertama kali, itu tuh proyeknya dia apa? Proyeknya sungguhan ya, proyek yang akan terbangun ya. Nah, kita langsung gabung ke proyek itu untuk melakukan sebuah proyek itu. Itu sih yang mungkin kalau di Indonesia proyeknya masih kayak ya nggak tahu sih, kalau waktu saya dulu S1 kan masih ngangan-ngangan ya. Jadi ada proyek rumah angan-angan gitu. Kalau di Jerman enggak sih, kita sogar pernah bener-bener bikin proyek yang itu terbangun dan jadi gitu. Oke. Gitu mungkin. Berarti Dan ya itu mungkin. Berarti bener-bener ini ya kayak apa namanya applied learning gitu ya, maksudnya dia. Ya sekali lagi. Saya tadi jelasin universitas, ada Kunstakademie dan ada Fachhochschule. Dari saya dulu lulusan Fachhochschule ya. Nanti kalau di universitas berbeda lagi. Jadi universitas itu paper based ya. Jadi nanti mereka yang akan menjadi researcher. Okay.
Ya, ya. Itu tuh beda lagi. Style kuliahnya juga beda. Ini kami yang di Fachhochschule. Tapi itu Fachhochschulmu itu berarti tetap master ya? Maksudnya cuman kayak Tetap master. Kamu lebih ke aplikatif gitu. Kalau Betul. di UK biasanya namanya coursework, kan ada research based sama coursework. Berarti kayak Betul. punyamu tuh yang coursework gitu ya? Oke. Betul. Dan kami sulit untuk melanjutkan ke S3. BTW. Kalau Fachhochschule, kalau misalnya saya nih mentawarin S3, saya harus nyari universitas lagi Indo gitu. Karena hanya universitas yang bisa mengeluarkan dokter. Iya. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Rania. Saya ingin bertanya sekiranya apakah ada tips and trick dalam mengapply studi ke Jerman dan kira-kira apakah sajakah jenis beasiswa master di sana? Wah, ini Vio banget nih. Wadidaw. Tips and trick, Vio. Sebetulnya banyak masalahnya ini sekarang pandemi ya, saya nggak tahu ya. Mungkin kita bicara ini mungkin 2 tahun ke depan. Mungkin saya dulu tuh gini, Mbak Rania ini yang saya pengen rekomendasikan adalah belajar bahasa Jerman sampai ke yang sangat tinggi. Nanti kalau sudah kayak gitu akan sangat terbuka. Jadi ada kayak misalnya di tempat saya dulu ada yang namanya Robert Schmidt Institute, ada yang kayak gitu. Dia tuh mengeluarkan beasiswa dia pun itu nggak selalu mengeluarkan beasiswanya. Itu ada event apa, terus ada yayasan apa. Itu tuh kadang-kadang ada yang tiba-tiba ngasih gitu, yang ngasih sekali kasih ya, bukan yang per bulan. Itu juga banyak gitu. Di Jerman tuh banyak, Deutsches Stipendium itu banyak. Nah, kalau mau saran saya, yang paling ngeboost itu tuh yang pertama adalah berbahasa Jerman. Bahasa Jerman itu bagus. Yang kedua, itu kalau pernah sering menang kompetisi itu matters ternyata. Saya juga baru tahu. International competition yang pasti. Nah, itu tuh juga ngeboost banget itu untuk diterimanya karena banyak yang kayak gitu. Tapi nggak selalu pakai beasiswa ya, pakai sponsorship juga bisa banyak. Mungkin nanti gimana, Vio? Ya, ada yang ini selain orang tua ya sponsorshipnya. Bukan ya, ada banyak orang Indonesia yang datang ke sini itu tuh melaksanakan Ausbildung. Ausbildung itu yang kayak tadi saya bilang diplom itu yang 3 itu tuh banyak orang Indonesia yang datang ke sini untuk Ausbildung. Dan sebelumnya au pair dulu gitu. Itu tuh juga banyak tips and trick yang kalau mau ke Jerman sih nggak selalu beasiswa. Oh iya, oke. Mungkin nanti karena ini saking banyaknya, nanti adik-adik bisa email ke Mas Vio ini langsung ya, nanya dia dulu gimana gitu jalurnya gitu. Coba langsung ditanyain aja gitu. Next, berikutnya pertanyaannya dari Luciana. Apakah Mbak Luciana ini mau menyampaikan pertanyaannya sendiri atau saya bacakan saja? Dibacakan saja. Oke. Jadi sore Kak Vio, kalau saya lulusan S2 di Jerman, apakah ijazahnya sama dengan S2 di Indonesia? Atau saya harus ujian lagi atau melakukan penyetaraan lagi di Indonesia? Penyetaraan ini. Ini saya bisa jawab. Nah, ini Ibu Fenty yang lebih bisa menjawab daripada saya. Saya masih di Jerman. Saya tidak tahu. Oke. Kalau untuk kerja, biasanya kalau di Indonesia tidak di BUMN atau tidak jadi CPNS gitu ya, biasanya tuh nggak perlu melakukan penyetaraan ijazah gitu. Tapi kalau mau jadi CPNS atau BUMN atau pokoknya yang berdinas-dinas itu biasanya perlu penyetaraan ijazah ke Kemenristek Dikti. Nah, nanti tulisannya hanya setara saja gitu. Istilahnya setara. Kalau sudah syaratnya terpenuhi nanti bisa disetarakan seperti itu. Tapi tidak kalau untuk menjadi praktisi sebagai arsitek sepertinya tidak perlu disetarakan karena itu hanya biasanya diminta sama badan-badan yang istilahnya berhubungan dengan kepemerintahan. Seperti itu. Nah, jadi nggak ada ujian lagi, tenang saja. Cuma menyerahkan keterangan ininya school-nya, terus habis itu sama ijazahnya ke Kemenristek Dikti, terus habis itu diproses. Next, berikutnya. Saya itu pertanyaan saya juga sih sebetulnya. Iya Vio, jadi nggak ini kok, nggak susah, cuman ya agak beribet gitu aja. Udah nggak susah tapi agak beribet. Next, berikutnya. Banyak juga ya, mantap. Nah, ini dari Ayu Wicaksono. Ayu Wicaksono mau ini menyampaikan sendiri, mungkin takutnya saya salah menyampaikan begitu. Ayu?
Mungkin Apakah itu. ini? Ya, boleh sih Mas, mau tanya juga. Perkenalkan saya Ayu Wicaksono, mahasiswa interior ITS. Apakah lulusan S1 desain interior itu dapat mengambil S2 yang ada unsur arsitekturnya, Mas, di Jerman? Soalnya setahu saya ada yang bilang kalau S2 di Jerman itu harus lurus sama S1-nya untuk ngambil S2-nya. Terima kasih. Ya, silakan Vio. Terima kasih. Enggak sama sekali sih. Banyak teman saya juga yang S1-nya desain interior, terus banyak S2-nya arsitektur. Banyak kok, karena itu masih satu dunia ya. Selama itu masih satu dunia sih nggak masalah. Bahkan arsitektur bisa pindah ke sipil kalau mau sih. Kalau desain interior sama arsitektur makan unterschied. Nggak ada bedanya maksud saya. Oh, begitu. Iya Terima gitu. kasih, Jadi Mas. apalagi ya penting ya? Oh iya, kalau misalnya di Jerman kadang ada itunya ya, tes masuknya. Jadi santai aja. Ada tes masuknya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, bentar. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ini kayaknya temanmu jangan-jangan. Izin bertanya, sering ada pemikiran di lingkungan saya kalau arsitek bisa mengerjakan pekerjaan interior. Oh iya nih, mungkin menurut para desain interior hal itu sangat menyedihkan. Menurut kakak, bagaimana dengan pernyataan ini? Lalu bagaimana dengan pandangan para arsitek Jerman dengan pernyataan ini? Terima kasih. Waduh, seru banget pertanyaan ini. Saya juga sering dapat begini nih. Kayak, iya gampang lah sekolah desain tuh cuman gambar-gambar doang gitu. Sering banget. Enggak sih, kalau di Jerman sih nggak ada ya. Mungkin ini di Indonesia ya terjadi ya. Saya nggak tahu tuh kalau di Indonesia. Kalau di sini yang jelas enggak. Karena Alexander Brenner, saya pernah ketemu beliau, dia tuh bilang nggak ada bedanya seorang interior designer dan arsitek, kalian tuh sama-sama desainer gitu. Sekarang yang mana interior designer, yang mana arsitektur, kalau mereka tuh satu dunia, itu tuh sama dengan sama-sama aja kayak chef sushi ngatain chef steak gitu, misalnya gitu sih. Jadi sudah sepanjang itu jawabannya gitu doang. Iya. Bener, bagaimana pertanyaan ini ya? Nyahkan saja lah. Mungkin ini jadi perbincangan pribadi ya nanti. How should I call him ini? Iya. Ada itu sendiri. Ada ranahnya sendiri semuanya sih. Okay. Apalagi saya arsitek. Sekarang misalnya kapal pesiar nih. Emang butuh arsitek kapal pesiar? Nggak butuh. Butuhnya naval arsitek. Yang dibutuhkan di dalamnya arsitektur atau interior designer? Ya interior designer lah. Kayak gitulah contohnya. Oke. Berarti mungkin pembagian di Jerman sendiri itu sudah jelas ya ranahnya, Vio. Maksudnya kerjaannya ini sudah ini. Jelas. Sudah sangat jelas sekali. Mereka sudah juga sangat. Ini mungkin di Indonesia, saya nggak tahu kalau di Indonesia mah. Iya, kalau di Indonesia ya everything is possible gitu. Jadi mungkin berbeda gitu. Oke, ini sudah 30 menit lebih dari jadwalnya, Vio. Karena hari ini kayaknya menarik banget ya bahasannya. Terima kasih kepada peserta yang sudah aktif dalam webinar kali ini. Dan terima kasih juga terutama untuk Vio yang sudah mau share tentang pengalamannya menjadi seorang desainer di Jerman. Dan saya berharap webinar kali ini bisa memberikan insight kepada adik-adik dan juga teman-teman ataupun kakak-kakak saya yang hadir pada hari ini, sehingga kita bisa lebih terbuka lagi ya. Maksudnya spektrum arsitektur sekarang sudah sangat besar gitu, sehingga kita tidak mengerucut hanya menjadi arsitek aja gitu ke depannya. Nah, demikian. Nanti mungkin Pak Vio lagi, tidak perlu meninggalkan ini ya, room-nya dulu. Nanti kita berbincang-bincang terlebih dahulu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Silahkan, Natifah. Baik, terima kasih kepada Ibu Fenty dan Mas Tio. Sangat seru sekali ya Alumni Talk kali ini dengan sesi tanya-jawab tadi. Berakhirlah sesi Alumni Talk kita pada sore hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua.
Dan jangan lupa untuk menghadiri Alumni Talk di minggu depan. Kita akan mengundang salah satu narasumber yaitu Aryo Mahardika yang merupakan alumni dari Arsitektur ITS 2008 dengan topik Sayembara Arsitektur. Sampai jumpa di Alumni Talk berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.